Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ahsanul Elmi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat undangan pernikahan website gratis melalui HP Android. Baik, langsung saja kita mulai. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka Google Chrome. Kita ketik di pencarian Invite ID. Lalu kita pilih ini, kita klik buat undangan. Lalu setelah muncul seperti ini, kita scroll saja ke bawah. Sini saya akan daftar melalui Google. Kita pilih yang Google, kita klik. Lalu kita pilih akun Google yang akan kita gunakan. Selanjutnya setelah muncul seperti ini, kita pilih buat undangan. Nah, ini adalah informasi mempelai pria terlebih dahulu yang paling atas ya. Ada informasi untuk disarankan menggunakan ukuran maksimal itu foto adalah 2 MB. Baik, untuk mengupload fotonya kita klik yang pilih ini. Kita akan memasukkan foto atau gambar dari calon mempelai pria. Kita pilih foto yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita isi data yang diminta di sini, nama lengkap pria, lalu nama panggilan pria, lalu nama ayah pria, nama ibu pria, urutan anak untuk prianya, urutan anak keberapa. Kita isi juga username Instagram calon mempelai prianya di sini. Jika sudah, selanjutnya kita masukkan atau kita upload foto calon mempelai wanitanya. Misalnya di sini saya akan menggunakan foto wanitanya ini ya. Lalu kita isi data calon mempelai wanita. Jika semua sudah diisi, lalu kita pilih simpan. Lalu kita isi informasi terkait dengan lokasi acara, baik itu lokasi resepsi maupun lokasi akadnya. Jika semua sudah diisi, lalu kita pilih simpan. Selanjutnya di sini kita akan membuat link undangan. Nah, di sini ada informasi untuk link website itu hanya bisa menerima huruf kecil, angka, dan karakter tanda petik 2 serta strip. Baik, di sini saya akan menulis link website undangannya adalah undangan strip, pernikahan strip, Elmi strip, Dewi. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan huruf kecil saja. Selanjutnya kita pilih simpan. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih cover dari undangan kita. Kita klik pilih. Misalnya di sini saya akan memilih covernya gambar hitam ini. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih desain undangan kita. Nah, di sini ada beberapa desain undangan. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya akan memilih desain undangannya yang sparkling flowers. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Setelah kita pilih tadi. Nah, ini untuk checklist pengaturan tambahan ini semuanya kita nyalakan ya. Nyalakan. Selanjutnya untuk posisi nama itu bisa kita pilih wanita terlebih dahulu atau pria terlebih dahulu. Misalnya di sini kita pilih pria wanita, berarti pria dulu namanya, baru kemudian nama wanita. Nah, selanjutnya judul untuk covernya ya, undangan pernikahan. Lalu kita scroll lagi ke bawah.
Untuk bagian penutup bisa kita tambahkan kalimat-kalimat yang sudah kita siapkan. Di sini saya akan memberi contoh, misalnya terima kasih, yang menggunakan kalimat itu. Lalu teman-teman juga bisa mendesain merubah ukuran warna dari tulisan bagian penutup ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita klik simpan. Untuk fitur undangan di sini kita aktifkan semua ya. Untuk musik dan tampilkan informasi itu kita aktifkan. Lalu di bawah sini ada informasi protokol kesehatan. Tapi di sini saya akan kosongkan saja. Kalau kita kosongkan maka informasi kesehatannya itu kita mengikuti default dari invite.id ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Scroll informasi quotes yang bisa kita tambahkan. Tapi jika tidak ingin menambahkan quotes, maka akan menggunakan quotes dari default invite ID ini. Jika sudah semua, lalu kita pilih simpan. Selanjutnya untuk aktivasi undangan, dari mana kamu mengetahui invite ID ini? Kita pilih saja dari YouTube ya. Lalu kita pilih aktifkan undangan. Nah, maka kita akan masuk ke beranda. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi untuk masa aktif undangan kita. Karena kita menggunakan gratis di sini, maka hanya sampai dengan waktunya 1 hari saja untuk masa aktif dari undangan ini. Nah, teman-teman bisa upgrade paket ini jika ingin masa aktif undangan lebih lama. Nah, ketika teman-teman upgrade paket di sini, maka fitur-fitur yang lain juga akan teman-teman dapatkan sesuai dengan paket berapa yang akan kalian gunakan. Ini saya hanya memberi contoh saja ya, karena contoh ini saya tidak menggunakan paket yang berbayar tetapi menggunakan versi gratis. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu kita lihat undangan yang telah kita buat tadi. Nah, ini kita buka undangannya. Kita tinggal scroll ke bawah saja. Ini adalah undangan yang telah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya kita back saja. Kita klik garis 3 di pojok kiri atas ini, lalu kita pilih pengaturan. Nah, sebelum kita salin linknya, di sini kita akan membuat amplop digital terlebih dahulu ya. Lalu kita juga akan menambahkan musik. Kita scroll saja ini ke bawah. Untuk publikasikan ini kita aktifkan. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa merubah informasi atau data kita jika memang masih ada yang salah, atau kita bisa periksa terlebih dahulu sebelum linknya kita salin. Pilih lokasi dan waktu di sini. Lalu informasinya kita cek terlebih dahulu. Di sini ada yang perlu kita aktifkan ya untuk lokasinya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini tampilkan acara, kita aktifkan. Lalu tampilkan preview maps ini sudah aktif ya. Jika belum bisa diaktifkan. Selanjutnya tampilkan acara untuk akadnya ini kita aktifkan juga. Untuk yang bagian bawah ngunduh mantu itu karena kita tidak membuat acara itu, maka ini kita kosongkan saja ya. Oke, selanjutnya jika sudah semua, kita scroll sampai paling bawah lalu kita pilih simpan. Berikutnya kita scroll lagi ke atas, lalu kita klik lagi garis 3 pojok kiri atas dan kita pilih pengaturan. Kita scroll ke bawah dan kita akan menambahkan musik. Kita pilih musik. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan musik yang sudah teman-teman siapkan, atau jika tidak kita bisa menggunakan musik yang tersedia di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan musik yang tersedia saja. Kita scroll ke bawah untuk melihat musik yang tersedia di sini, lalu kita pilih. Nah, untuk pengaturan musik di sini kita aktifkan ya jika belum aktif. Kita pilih musik yang akan kita gunakan. Di sini misalnya saya akan menggunakan musik yang ini. Kita klik pilih, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik simpan. Selanjutnya kita klik lagi garis 3 di pojok kiri atas. Kita scroll ke bawah, kita pilih amplop digital. Nah, di sini kita akan membuat amplop digital yang berfungsi
jika teman-teman kita yang jauh keberadaannya dan tidak bisa hadir, tetapi tetap ingin memberikan sumbangsihnya dalam acara kita, maka mereka bisa mengirimkan melalui amplop digital ini. Kita pilih amplop digital, lalu kita aktifkan amplop digitalnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa memilih model amplop yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada model kode QR. Lalu yang kedua di bawahnya ini ada sistem amplop invite.id. Nah, di sini saya akan menggunakan model amplop yang kedua ini ya. Kita bisa baca terlebih dahulu terkait dengan informasi sistem amplop invite.id ini. Nah, di sini dana tersimpan sementara di rekening pembayaran invite.id yang nantinya dapat kita withdraw atau kita tarik dalam waktu 24 jam. Kamu memiliki banyak opsi pengiriman melalui OVO, Dana, Bank BRI, BNI, Permata, atau BSI. Nah, teman-teman bisa membaca informasi lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan amplop ini. Saya klik gunakan ini. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Ini ada ketentuan umum yang bisa kita baca. Untuk biaya transfer itu akan dikenakan biaya 5.000 dan itu akan dibebankan kepada si pengirim. Nah, di sini untuk informasi penarikan saldo amplop, yang pertama itu setiap penarikan ke rekening bank akan dikenakan biaya sebesar 10.000 ya. Di sini biaya transfer dan biaya layanan. Lalu yang kedua, penarikan dana tanpa jumlah minimum atau maksimum selama saldo amplop mencukupi. Lalu yang ketiga, penarikan dana dapat dilakukan berkali-kali selama saldo dalam amplop mencukupi. Dan informasi yang terakhir, waktu pengiriman paling lambat membutuhkan waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari kerja. Jika semua sudah kita baca dan kita setuju untuk menggunakan amplop digital ini, maka kita pilih setuju dan aktifkan. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini adalah terkait dengan informasi saldo kita. Kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita aktif itu 0 ya. Lalu kita bisa klik di sini tarik saldo. Nah, ketika kita akan menarik saldo, kita pastikan saldonya itu ada, lalu kita atur rekening terlebih dahulu. Kita klik atur rekening. Kita ketik nama pada rekening, nama kita ya, nama rekening kita, lalu kita ketik nomor rekening kita. Selanjutnya kita pilih bank mana yang akan kita gunakan. Lalu jika sudah semuanya, kita pilih simpan pengaturan. Setelah selesai kita atur rekening kita tadi, maka kita selanjutnya bisa melakukan penarikan saldo. Nah, penarikan saldo ini kita ketik saja nominal yang akan kita tarik, lalu akan masuk ke rekening kita 2 kali 24 jam. Jika semua sudah diatur, kita klik lagi garis 3 pojok kiri atas, lalu kita pilih pengaturan, lalu kita salin link undangan kita dan kita dapat kirimkan kepada teman-teman kita melalui media sosial. Nah, ini adalah hasil undangan yang telah kita buat tadi. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.